Terima kasih Mas Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan saya Afiandi Okta Maulana, mewakili dari tim Laboratorium Departemen Akuntansi, mempersembahkan agenda sore hari ini yang berjudul webinar Scale Up UMKM bersama Gojek. Begitu. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, Sivitas Akademika FEB UGM, Pak Kadep, Pak Wadek, Wadek 1, Bu Kalab, Bu Kepala Laboratorium, teman-teman semua yang sudah hadir mewakili UMKM maupun yang ada dari background akademika. Begitu. Pada hari ini kami memilih tema cukup menarik begitu karena dari divisi Laboratorium Departemen Akuntansi itu sendiri, salah satu divisinya adalah terkait pusat kajian akuntansi manajemen dan UMKM. Tema UMKM bersama Gojek ini menjadi sebuah isu atau sebuah tema yang cukup menarik, mengingat UMKM ini telah tadi ditunjukkan terkait dengan data ekonomi dan data perkembangan bisnis merupakan salah satu backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena menurut perkembangan global, kita tahu sendiri bahwasanya isu globalisasi dan proteksionisme itu saat ini memang menjadi salah satu ukuran perdagangan bebas, begitu, perdagangan global, di mana persaingan antar negara, terutama terkait dengan kualitas produknya, lalu ketahanan ekonominya menjadi salah satu isu yang sangat penting. Apalagi dari level nasional serta usaha mikronya dan usaha menengahnya. Dari data sendiri menunjukkan bahwa di Indonesia sekitar 60% begitu ekonominya berasal dari UMKM, apalagi untuk DIY Jateng kurang lebih 90% ekonominya berasal dari UMKM. Itu menjadi perhatian khusus. Karena itu kami memilih, karena saat ini kita berada dalam konteks teknologi digital begitu, dan Gojek merupakan salah satu keberhasilan karya anak bangsa begitu ya, dapat dikatakan begitu, menjadi sebuah platform yang dapat kita banggakan begitu, karena turut serta meningkatkan ekonomi nasional dalam kapasitas seperti itu. Oleh karena itu dengan bangga kami persembahkan kerjasama kami bersama Gojek, di mana pembicaranya kami perkenalkan pada Bapak Ibu adalah Mas Rizky Nova Sandro. Beliau adalah Head Division begitu dari Gojek Jateng dan DIY begitu. Beliau ini tinggalnya di Jogja ya Mas Sandro ya. Begitu. Dan alhamdulillah beliau ini dulu juga alumnus dari Universitas Gadjah Mada dari jurusan Teknik Elektro begitu. Dan beliau juga punya segudang pengalaman yang sangat komprehensif sekali begitu di dunia digital ini, sehingga mungkin itu yang membuat Gojek tertarik untuk merekrut Mas Sandro begitu ya, kurang lebih begitu teman-teman semua, karena pengalamannya itu mulai dari Google, lalu ada Zoro, juga pengalaman di Danone, mungkin pernah berpengalaman juga di Microsoft begitu. Saya baca CV-nya juga pernah pengalaman di ini ya, di UK juga ya, Avian ya, begitu. Saya dulu sering minum Avian juga dulu begitu. Siap. Begitu. Jadi begitu. Mirip-mirip namanya begitu. Ya. Jadi ini jadi kesempatan yang sangat berharga, ini merupakan sebuah keuntungan bagi kita dari dunia akademis juga untuk mengetahui begitu, menjadi sebuah topik begitu terkait dan arah dan kebijakan Gojek secara khusus, terutama dalam hal memajukan salah satu backbone perekonomian nasional kita, yakni UMKM. Begitu, mungkin itu introduction dari saya. Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu, silahkan bertanya, dipersilahkan dengan mengetik di kolom chat begitu terkait pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan begitu. Nanti insya Allah akan dijawab oleh beliau Mas Sandro terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Begitu, demikian dari saya persilahkan untuk Mas Sandro untuk menyampaikan
paparannya pada sore hari ini begitu. Silahkan. Oke, matur suwun Pak Afiandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian sudah diberikan kesempatan untuk sowan kembali ke UGM. Itu hal yang sangat menyenangkan dan saya banggakan sebagai alumni bisa sharing kembali, dan kali ini mengatasnamakan Gojek gitu ya. Dan nyuwun sewu, nanti kalau memang ada koneksi internet yang kurang bagus, mohon diinfokan ke saya. Nanti saya pindah ke sinyal yang lainnya. Kadang-kadang seharian internetan suka naik turun, jadi nyuwun sewu sebelumnya tolong diinfokan aja. Jadi matur suwun Mas Ahmad sudah dibantu screen share, boleh next slide. Jadi mungkin tadi Mas Afiandi sudah sedikit menceritakan gitu ya, mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi sedikit introduction dulu. Saya dulu sama-sama di UGM, saya angkatan 2007, dulu teknik elektroinformatika, lulus 2011, dan saya asli Jakarta, saya balik ke Jakarta lagi, kerja terus, dan sekarang dapat kesempatan untuk balik lagi ke Jogja gitu kan, tanah Jogja yang sangat saya sayangi, kangeni, dan ketika ada kesempatan itu datang, ya itu no-brainer waktu itu kepingin balik gitu ya. Mungkin boleh next slide Mas. Sekali lagi. Nah, ini tadi Mas Afiandi juga sempat menceritakan. Jadi dulu saya setelah lulus, saya balik ke Jakarta. Di sini saya kerja di Microsoft. Saya 2 tahun kurang lebih di Microsoft. Di situ ngurusin B2B marketingnya, jualan Office gitu ya. Microsoft Office, Microsoft Windows, dan itu enterprise. Nah, habis itu saya berusaha untuk belajar marketing di sisi B2C atau business to consumers, jualan air, pindah ke Aqua, dan di sana juga diberikan kesempatan untuk mencoba market baru. Saya ditugaskan ke Inggris, di sana kurang lebih hampir setahun memanage bisnis di London. Dan dari situ kok rasanya dulu S1-nya informatika sama elektro, kerjanya marketing udah bener atau belum gitu kan. Akhirnya di situ memberanikan diri untuk S2, alhamdulillah diberikan kesempatan dan beasiswa untuk S2 di Amerika, waktu itu ngambil marketing 2 tahun, dan abis itu saya masuk ke Google. Dari dulu kepingin kerja, emang suka dengan dunia teknologi. Di Google, di situ ngurusin search sama assistant sama Google Play. Tapi selama ini tuh merasa kok dari dulu kerjanya di perusahaan luar. Gimana caranya bisa kerja di perusahaan lokal yang juga impact-nya bisa sangat berasa untuk masyarakat luas, khususnya UMKM. Dan waktu itu ada kesempatan bisa ketemu dengan Pak Nadiem, ketemu dengan beberapa timnya, dan memang waktu itu lagi mencari posisi untuk regional marketing head atau marketingnya untuk region Jogja, Solo, dan Semarang. Dan waktu itu ya tanpa panjang lebar ya saya merasa ini kayak kesempatan yang baik, karena saya tahu betul bahwa Gojek itu adalah salah satu perusahaan yang dibanggakan sama negara kita dan impact-nya untuk negara kita. Dan waktu itu saya akhirnya pindah untuk di Gojek. Jadi efektif 2020 itu saya pindah di Gojek. Boleh next slide Mas Ahmad? Nah, jadi ini foto pas pertama kali join, dan ini 2020 BC atau before COVID, bukan before Christ gitu ya. Tapi di sini yang saya rasakan selama kurang lebih setahun kerja di sini tuh saya sangat-sangat humbled, diberikan kesempatan untuk juga berkerumun gitu ya, berkerumun dengan talenta Indonesia, dan yang di Jogja itu 90% mungkin warga UGM, Pak. Jadi ini bertemu dengan komunitas alumni UGM juga, dan kita di sini juga intinya sama, kita pindah dan mayoritas dari banyak perusahaan multinasional. Tujuannya satu adalah how to impact the society and nation at scale, social impact-nya. Dan di sini kalau next slide Pak, ada 3 pilar gitu ya. Jadi ini sebelum saya masuk ke topik inti tentang UMKM, saya juga mau berkisah kenapa Gojek waktu itu ya. Dan yang ada 3 values yang sebenarnya memang sangat kami semua apresiasi di sini dan sangat menjadi landasan ketika kita beroperasi. Yang pertama adalah speed,
yang kedua adalah innovation, yang ketiga yang paling terpenting adalah social impact. Jadi mungkin Bapak Ibu juga melihat Gojek tahun ini versus tahun lalu versus tahun sebelumnya, aplikasinya terus bertambah fiturnya. Ada yang dirubah, ada yang dioptimalkan, karena memang speed and innovation adalah dua tulang punggungnya Gojek. Di mana kita, what business are we in? The business that we're in adalah business untuk solving problems. Makanya logonya Gojek itu dinamakan solve. Jadi kita mengexpand horizon kita ketika ada satu pain point yang bisa diselesaikan dengan teknologi dan impact-nya baik untuk sosial, itu kita akan masuk ke dalam ranah tersebut. Makanya mungkin diawali dengan ride hailing, dengan transportasi online, tetapi sekarang juga ada food delivery-nya, ternyata juga di dalamnya ada groceries, ada GoShop, ada GoPay untuk salah satu solusi finansial yang inklusif. Itu semua dilakukan karena speed, innovation is at the heart, dan tentunya social impact. Ketika kita bilang social impact, I think what makes me very happy di sini adalah kita berkolaborasi, bersinergi dengan mitra-mitra kami, di mana mereka ini adalah mereka-mereka yang memang perlu untuk selalu disupport, karena mitra kami, driver kami, mereka juga banyak yang tadinya mungkin mata penghasilannya itu tidak berasal dari perusahaan yang tetap dan sebagainya. Kita memberikan kesempatan untuk itu social impact satu, dan kedua UMKM. Karena kalau kita lihat Gojek tidak bisa sebesar ini tanpa ekosistem kita, dan salah satu ekosistem yang terbaik yang berperan aktif mensupport kita hand in hand, kita sama-sama gotong royong adalah UMKM. Merchant-merchant GoFood yang kita lihat 94-95% itu adalah UMKM. Toko-toko kopi, toko-toko ayam geprek, dan sebagainya, restoran-restoran kecil ini makes up 95% dari ekosistem kita. Jadi mungkin tadi Pak Afiadi juga menyampaikan ekonomi Jogja itu 90% ditopang oleh UMKM, sama halnya dengan Gojek. Kita bersinergi sepenuhnya dengan UMKM, dan harapannya bisa menjadi satu solusi supaya nantinya bisa melaju bersama Gojek, semakin membesarkan usahanya bersama Gojek dengan beberapa services yang kita berikan, dan yang nanti akan saya kupas satu persatu di sini. Boleh next slide, Mas Ahmad? Ya, nah ini mungkin diawali dengan sedikit background dulu tentang Gojek ya. Awalnya dibuat pada tahun 2010, jadi kita baru saja tahun lalu berulang tahun yang ke-10, nggak berasa. Tetapi di tahun 2010 itu diawali di suatu garasi kecil di Jakarta, dan di situ call center, dan sangat kecil skalanya, dan di situ masih sangat fokus terhadap layanan transportasi daring gitu ya, online. Dan ternyata semenjak 2015 itu terjadi suatu quantum leap ketika Gojek itu membuat aplikasi. Jadi itu adalah momen pertama di mana kita bisa membuat Gojek lebih scalable, itu adalah karena adanya aplikasi di tahun 2015 yang setelah 5 tahun diluncurkan berkembang menjadi suatu super app. Di mana di super app ini servicesnya tidak hanya ride hailing, tetapi ada food delivery, ada payment, ada dokumen, sending, dan kawan-kawan. Dan ini semua ditopang karena mitra kami. Kita lebih dari 2 juta mitra di tahun 2020. Itu adalah salah satu bentuk dari social impact yang tadi saya sampaikan, dan ada hampir sekarang udah lebih dari 1 juta di angka 2021. Ada lebih dari 1 juta mitra merchant UMKM yang mensupport bisnis Gojek di seluruh Indonesia. Nah, jadi dulu banyak nanya, awalnya gudang itu ya, kalau dilihat gambar yang di kanan itu kantor apa gudang, ya itu dua-duanya. It all started with the humble beginning seperti ini, yang ternyata dengan misi yang menurut saya sangat noble, ingin membantu dan mengenable ekosistemnya, baik mitra Gojek, merchant, menjadi satu ekosistem dengan semangat gotong royong yang tinggi. Dan alhamdulillah selama perjalanan Gojek 10 tahun bisa menjadi seperti ini, aplikasi karya anak bangsa yang harapannya juga bisa memberikan banyak dampak positif untuk masyarakat luas. Boleh dibantu next slide, Mas Ahmad? Nah, mungkin juga rekan-rekan yang ada di Zoom ini banyak lebih terekspos ke aplikasi konsumen.
Tetapi kita bisa dengan bangga menamakan diri sebagai super app karena kita ada suatu ekosistem yang terdiri dari 3 aplikasi besar. Jadi konsumen itu ada aplikasinya, driver ada aplikasinya yang dinamakan sebagai GoPartner, dan merchant itu juga ada aplikasi yang namanya GoBiz. Nah, untuk driver, GoPartner itu adalah satu aplikasi yang sama yang digunakan di Indonesia, Vietnam, Singapura, itu satu aplikasi. Jadi satu aplikasi dibuat dari Indonesia, dilebar sayapkan ke market-market di luar. Untuk GoBiz juga sama, itu adalah satu aplikasi, jadi mau jualan baik dia enterprise, semisal saya Burger King, atau saya pemilik kedai ayam geprek di Sleman, itu juga menggunakan satu aplikasi yang sama, dan itu semua self-service, supaya nanti bisa diintegrasikan apa yang ditaruh di merchant side of things, juga terekspos di konsumen, dan driver bisa mempick up untuk mendeliver ordernya. Itu suatu ekosistem super app, dan alhamdulillah selama ini di tahun lalu kontribusi Gojek itu sudah hampir 105 triliun untuk GDP Indonesia. Boleh next slide, Mas Ahmad. Dan di sini saya juga bangga ketika saya hari pertama masuk itu juga kita berhasil melebar sayapkan atau mengibarkan merah putih di 4 negara lainnya. Karena kita sekarang ada di Thailand, di Vietnam, di Singapura, dan harapannya bisa semakin ke banyak negara lainnya, jadi 4 termasuk Indonesia. Ada 2 juta driver seperti disebutkan, 900.000 mitra GoFood, dan tadi Mas Andi sudah menyampaikan 90% itu adalah UMKM. Kalau Bapak lihat di sini 96% mitra GoFood kita adalah UMKM. Jadi seperti itu ekosistem yang sama-sama kita ada mutualisme dan simbiosisme di ini ya dengan partner kita. Dan kalau kita next slide, ini mungkin mulai ngomong tentang apa yang terjadi sekarang, dan tadi Pak Afiandi juga boleh dibantu next slide Mas Ahmad. Tadi mention tentang krisis gitu ya. Ini bisa ya, slide-nya masih yang gambar itu belum berubah. Atau internet saya yang lagi slow. Nah, betul. Jadi UMKM ini adalah, kelewat satu, maaf. Kayaknya saya delay ya. Nah, betul. Nah, ini seperti yang terlihat di sini, kalau kita melihat data dari Kementerian Keuangan, seperti yang Pak Afiandi tadi sampaikan, memang 60% dari GDP kita tuh ditopang oleh UMKM, dan 97% ini kalau kita lihat dia kontribusinya terhadap domestic workforce, dan sudah sepatutnya seperti yang Pak Menko Erlangga sampaikan di sini, dana penanggulangan ekonomi post COVID recovery plan-nya gitu ya, 123 triliun, dan ini top 2 kalau kita lihat 17,7% dari dana yang digelontorkan pemerintah untuk menstimulus ekonomi itu ditranslasikan untuk UMKM 123 triliun, dan ini sudah sangat mulai kita rasakan juga karena kami berkolaborasi penuh dan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah di Jogja, di Semarang. Mereka sangat-sangat proaktif dan sangat-sangat open-minded sekali. Banyak berterima kasih kepada Pak Bupati Sleman, kepada Pak Heru. Di sini kita sering sekali bersinergi dan saling bertukar pikiran bagaimana kita bisa menyalurkan dana ini sebaik mungkin, seamanah mungkin, dan se-impactful mungkin. Dan di situ nanti akan saya kupas juga beberapa kolaborasi yang kita lakukan karena kita sangat ingin bisa mensupport pemerintah, dan kami juga butuh disupport oleh pemerintah untuk bisa menyalurkan ini dengan se-impactful mungkin. Boleh next slide, Mas? Internet saya nggak ada masalah ya, kedengaran ya? Oke. Jadi tumbuh bersama UMKM itu memang merupakan DNA Gojek dari awal pertama kali kita dibentuk. Beberapa riset yang kami pelajari gitu ya, banyak sekali potensi dan keuntungan yang UMKM rasa ketika mereka bergabung dalam ekosistem platform digital kami selama pandemi. Jadi 13% kurang lebih dari total UMKM itu berhasil tumbuh
di masa pandemi COVID-19 ini dengan memanfaatkan teknologi. Dan ini ada sumbernya yang waktu itu dikeluarkan oleh Policy Centernya Iluni UI di tahun 2020. Dan kita juga melihat ada suatu rilis dari Menteri Koperasi dan UKM, dan waktu itu dibantu dengan dirilis oleh Pak Teten Mas Duki di webinar beliau. Penjualan UMKM itu di bidang makanan secara online juga mengalami kenaikan sebesar 300%. Itu juga menunjukkan pentingnya memaksimalkan ekosistem digital di tengah pandemi, karena memang pandemi ini sedikit memaksa pelaku UMKM untuk lebih melek digital, dan kami siap untuk handholding UMKM masuk ke fase ini dan bisa tidak hanya survive tetapi thrive di tengah pandemi, karena banyak sekali if they get it right, kesempatan yang bisa diraup di sini. Lebih dari 400.000 UMKM berhasil go online, bergabung ke Gojek selama pandemi. Jadi saat ini ada 900.000 plus jumlah merchant yang sudah bergabung di ekosistem kami, dan harapannya ini bisa menjadi suatu solusi yang sama-sama bisa kita sinergikan untuk membantu pengusaha kecil dan mikro thrive ya. Jadi saya tidak ingin menggunakan kata survive karena menurut saya mereka harus lebih gitu ya, dan kami harapannya bisa membuat mereka bisa lebih berkembang malahan di tengah pandemi dengan memanfaatkan ekosistem digital khususnya dengan Gojek. Boleh next slide Mas Ahmad. Ini ada satu riset yang menarik. Jadi lembaga demografi ini tetangga sebelah ya, nyuwun sewu, FEB UI. Mereka memang ada satu riset yang dilakukan dengan Gojek secara nationwide. Mereka membuat findings di tahun 2020 ini bahwa UMKM di ekosistem digital Gojek itu lebih bertahan di tengah pandemi. Dan mereka juga menyampaikan bahwa Gojek itu membantu mempercepat transformasi UMKM tradisional menjadi usaha digital, di mana kita melihat 94% UMKM yang join dengan Gojek di saat pandemi itu berskala mikro, 43% diantaranya itu pengusaha pemula. Jadi ketika kita menginterview dan saya ikut hadir di beberapa fieldwork ini, mereka memang ada yang benar-benar pivot gitu ya. Tadinya mereka mungkin memiliki kesibukan sebagai non-pelaku UMKM, mereka punya pekerjaan tetap, namun nyuwun sewu dengan adanya pandemi, industri atau vertikal mereka terdampak, mereka harus mencari cara kreatif untuk tetap bisa melangsungkan hidup, dan di sini banyak yang akhirnya berhasil. Bersama kami, kita sama-sama saling mensupport, mereka membuat usaha, ada yang kulineri, ada yang non-kulineri, intinya dengan menggunakan digital, mereka bisa mendapatkan exposure yang sangat besar, karena kita punya lebih dari 2 juta pelanggan tadi, customer, itu mereka semua terekspos dengan layanan yang mereka tawarkan atau produk yang mereka tawarkan. Nah, ragam solusi teknologi dan inisiatif yang tadi disampaikan yang dimiliki oleh Gojek, baik GoFood-nya, GoSend-nya, GoShop-nya, itu membuat UMKM bisa beradaptasi, di mana kita bisa melihat di sini 94% mitra UMKM itu dari findings kami, sampel size-nya cukup signifikan, ribuan merchant dan pelaku usaha yang sudah bergabung. 94% mereka merasa terbantu, bertahan, dan 90% itu juga optimis bisa pulih dan bahkan tumbuh dengan ekosistem kami. Boleh next slide, Mas? Ini ada satu infografis yang sangat menarik gitu ya. Tadi mungkin saya sedikit bercerita tentang merchant side gitu ya, tetapi ini juga dari segi user, dan ini yang saya sangat happy bahwa GoFood itu menjadi andalan pelanggan dan membuktikan perannya itu tidak hanya sebagai suatu tempat untuk mendapatkan food delivery, tetapi juga untuk melihat tren makanan itu sekarang seperti apa sih. Jadi GoFood ini berperan lebih dari sekedar layanan pesan antar makanan. Dia itu juga membentuk tren kuliner itu seperti apa di suatu kota. Apakah sekarang trennya kopi-kopian masih berlanjut, atau ayam geprek, atau seperti apa. Dan tentunya menu paling laku di Jogja itu, mungkin kalau ada yang kepingin tahu, itu ayam-ayaman. Ayam digeprek, ayam di crispy, ayam dibakar. Orang Jogja ini sangat suka dengan ayam-ayaman dan mie. Khususnya mie yang udah mulai agak pedes-pedes gitu ya. Jadi mie pedas ini adalah vertikal atau kategori pendatang baru
tapi ini sudah melihat traction sangat-sangat cepat. Dia menjadi salah satu menu terfavorit. Tahun 2021 prediksinya boba akan tetap bertahan, minum-minuman. Orang Jogja juga, masyarakat Jawa Tengah tuh suka minuman-minuman yang dingin, berasa, dan light gitu ya. Jadi makanya boba, terus ada aneka kopi-kopian dan minuman-minuman lainnya tuh banyak yang bermunculan. Tapi di sini kita melihat bahwa Gojek itu, GoFood-nya khususnya, dia menjadi salah satu titik inspirasi juga. Jadi untuk UMKM yang terkadang belum tahu mulainya dari mana ya, itu malah sering kita mendengar dari komunitas merchant kami dijadikan salah satu point of reference. Mereka membenchmark saat ini ketika saya ngelihat gitu ya, membuka GoFood, yang ada di banner apa-apa aja sih, satu. Kedua, mereka juga melihat yang paling laris, kita ada tab, di mana memang tab ini disesuaikan dengan kebutuhan user. User kepingin lihat apa sih yang lagi laris, apa yang lagi rame, mereka klik, itu juga dijadikan sebagai salah satu riset untuk para pelaku UMKM baru gitu ya. Oh ternyata yang lagi rame ini ayam-ayaman nih. Mau digeprek dikasih keju, digeprek dikasih susu, digeprek diapain lagi, itu menjadi inspirasi buat mereka. Nah itu menjadi salah satu point of reference dan salah satu insight finding, tidak hanya untuk berguna untuk konsumen, tetapi juga untuk pelaku usaha, khususnya mereka yang belum berusaha ataupun mereka yang sudah berusaha dan ingin mengexpand kira-kira vertikal mana yang mereka bisa tambahkan dalam portofolio usaha mereka, itu bisa menggunakan GoFood. Tadi nyuwun sewu, saya melihat ada pertanyaan yang sangat baik dari Prof. Mahfud, apakah bisa diakses oleh peneliti LEB? Nanti insya Allah saya bisa mengkoneksikan tim Bapak dengan tim kami yang melakukan riset ini, nanti bisa saling cross-learning, cross-sharing. Nanti saya follow up dengan Pak Afiandi. Nanti saya via Pak Afiandi. Boleh next slide, Mas Ahmad? Nah, tadi mungkin saya baru sedikit berceritanya tentang, nyuwun sewu, baru GoFood-nya gitu ya, tetapi kita ada satu inisiatif besar, satu payung besar, satu kampanye besar yang dinamakan sebagai Melaju Bersama Gojek. Melaju Bersama Gojek ini adalah suatu inisiatif sekaligus komitmen kami untuk memberikan solusi lengkap yang inklusif bagi UMKM agar bisa go digital melalui ekosistem kita. Jadi kalau dilihat di sini tuh ada 5 kuadran, ada mulai dari pemasarannya, pemesanan, pembayaran, pengiriman, sampai ke administrasi. Kita sebenarnya punya solusi di masing-masing. Sebagai contoh, pemasaran itu ada GoFood, ada GoShop. Untuk pemesanan ada GoFood, GoShop, tapi ditambahkan dengan suatu teknologi baru yang kita namakan Sally. Sally itu adalah semacam dia aplikasi di dalam Gojek yang bisa menginterkoneksikan layanan GoFood maupun GoShop dengan beberapa social media platform termasuk WhatsApp. Jadi kalau misalkan saya sebuah UMKM yang bergerak di non-food gitu ya, saya menjual batik, saya kepingin batik saya memiliki exposure yang baik dan bisa dipesan secara online tanpa saya harus membuka e-commerce atau membuat suatu website sendiri, bisa langsung dengan GoShop dan memanfaatkan Sally. Jadi ngelihat di GoShop-nya, ngelihat wah ini batiknya api, tapi aku mau nanya nih ukurannya kalau size M itu panjang kali lebarnya seperti apa, dengan teknologi Sally yang sudah terintegrasi dan memang milik Gojek, diklik itu bisa langsung ke WhatsApp. Jadi bisa langsung berinteraksi dengan pemilik store tersebut. Pembayaran kita ada melalui GoPay, GoBiz, Moka, Midtrans, itu semua masuk di portofolio Gojek. Pengiriman pun fulfillment-nya kita bisa GoSend, GoBox, atau melalui GoFood-nya, dan administrasinya dibantu dengan ekosistem kita ada Midtrans, Moka, dan sebagainya. Kita ingin menunjukkan bahwa ketika menggunakan satu platform, itu udah sangat baik, tetapi ketika di-combine, it's gonna be very impactful. Dan di sini kita ada satu inisiatif, satu payung namanya Melaju Bersama Gojek, di mana kita juga mengedukasi pelaku UMKM bahwa di sini tuh portofolionya sangat-sangatlah luas. Dan ketika bisa mengkombinasikan solusi yang dimiliki Gojek, baik dari GoFood ya di-combine dengan GoBiz-nya, di-combine dengan Moka-nya, itu akan sangat-sangat impactful, dan ini yang berusaha kami edukasi bersama pelaku pasar atau pelaku UMKM.
Boleh next slide, Mas? Ya. Nah, sebelum saya mendetailkan seperti apa tadi ya melaju bersama Gojek dan contoh-contoh inisiatif yang kita sudah lakukan, saya kepingin sedikit menginfokan bahwa di tengah pandemi ini kesehatan itu prioritas nomor 1 dan kita tidak main-main. Kita sangat berkomitmen. Jadi sebelum kita bisa meluncurkan melaju bersama Gojek, meluncurkan kampanye-kampanye dengan pemerintah untuk menstimulus UMKM dan membantu UMKM di tengah pandemi, yang terpenting adalah Gojek needs to get the fundamentals right when it comes to trust and safety and hygiene. Nah, oleh karenanya kita membuat satu inisiatif besar yang sangat kami disiplinkan, yang sangat menyeluruh ditranslasikan di seluruh lini operasional kita. Jadi saya di sini juga men-take care tidak hanya bisnis, tetapi juga operasional. Jadi marketing, sales, sama operasional, 3 lini ini ada di tim saya. Kita itu ada satu aktivitas besar yang dinamakan sebagai J3K. Ini jadi dulu di inspirasinya itu dari P3K gitu kalian teman-teman di Gojek HQ ketika membuat platform ini. Tetapi kita membuat suatu kampanye besar yang dimana kita itu memperhatikan bagaimana kita menjaga kesehatan, jaga kebersihan dengan keamanan di seluruh ekosistem kita. Kalau Mas Ahmad bisa next slide. Nah, di sini itu seluruh driver kami beroperasi di kota manapun, termasuk di Jogja, di Semarang, dan sebagainya. Agar bisa menopang UMKM dengan baik, mereka harus sehat. Mereka, driver-driver kami, merchant-merchant kami, semua harus dalam kondisi yang sehat walafiat. Salah satu kami adalah kita membuat ada yang dinamakan sebagai Posko Aman J3K. Nah, Posko Aman J3K itu adalah suatu translasi J3K kepada lini operasional kita, di mana kita mewajibkan seluruh driver kami untuk datang gitu ya ke posko aman seminggu sekali dan sekarang 2 minggu sekali. Mereka harus datang agar bisa menerima orderan. Di sini mereka akan dicek suhunya, mereka akan dibersihkan kendaraannya, dan mereka juga akan dibagikan masker dan hand sanitizer. Di sini kami bermitra dengan TNI Angkatan Darat yang sudah full mensupport kami. Kita ada 6 posko aman untuk di Jogja yang tersebar di seluruh Jogja dan Sleman. Mereka, driver, mitra kami yang semua kita sayangi dan kita segani, mereka harus datang ke posko aman agar bisa menerima order. Jika mereka tidak datang ke posko aman dan tidak kita scan dan kita data bahwa mereka dalam kondisi sehat, mereka tidak bisa beroperasi. Jadi ini mutlak dan wajib, dan ini menjadi salah satu ikhtiar Gojek dalam turut serta menjaga kesehatan dan keamanan ekosistem kami di tengah pandemi. Dan ketika mereka, kenapa 6 gitu ya, kenapa ada 6 posko aman? Karena kita juga mau ada quote-unquote load balancing. Kita juga menjaga penuh, memitigasi adanya antrian ketika di posko aman ini. Jadi mereka sebelum datang ke posko aman itu harus membuat janji dulu. Kasarannya seperti kayak mau ke dokter. Jadi harus membuat appointment, membuat reservasi. Kita load balancing setiap jam Pak A yang bisa datang, Pak A sampai Pak J dan sebagainya. Nah, betul. Jadi seperti yang Pak Mahfud sampaikan, kita men-triangulate top locations di Jogja, kita load balancing ke sana, dan setiap 2 minggu mereka harus datang agar bisa tercek kondisi mereka seperti apa. Dan jika mereka tidak bisa datang, mereka tidak bisa narik atau mengambil orderan. Kalau Mas Ahmad next slide. Jadi bisa dilihat di sini, mungkin rekan-rekan atau Pak Ahmad, Pak Afiandi, Prof. Mahmud, kalau misalkan lagi pesen GoFood atau ternyata memang terpaksa harus ada mobilitas menggunakan salah satu services kita, baik GoRed atau GoCar, itu ada tulisan Bapak Ringo sebagai contoh di situ, suhu tubuhnya sudah dicek dan kendaraannya sudah didisinfeksi, itu beneran Pak. Jadi ini adalah suatu komitmen kami juga untuk memberikan transparansi kepada konsumen bahwa mitra Gojek yang bersangkutan yang sedang menjalankan order Bapak Ibu itu sudah memenuhi protokol J3K kita dan sudah kami filter. Jadi itu adalah salah satu bentuk ikhtiar yang memang sengaja
kita disiplinkan karena kita tidak main-main dan kita ingin berkomitmen penuh di tengah pandemi ini. Sebelum kita melakukan hal-hal yang bersifat bisnis dan membantu perputaran roda ekonomi, kita harus memastikan bahwa ekosistem kami sehat walafiat dan terpantau dan termonitor sebaik mungkin. Nah, dari sini boleh next slide. Nah, untuk Jogja in particular gitu ya, Jogja ini dan beberapa daerah sekitar ini sangat unik gitu. Seperti yang Pak Afian disampaikan, mungkin tadi kalau kita melihat data nationwide, 60% dari GDP itu kontribusi UMKM, di Jogja 90% plus ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan di sini UMKM ini juga menopang tidak hanya dalam bentuk kuliner, tetapi pariwisatanya Jogja itu kan juga sangat bergairah. Makanya kita juga ketika mentranslasikan beberapa dari inisiatif kami, kita customize untuk market Jogja atau market di mana kita beroperasi. Jadi sebagai contoh yang di sini saya highlight adalah kota Yogyakartanya. Boleh next slide dulu, Mas? Nah, di sini itu tidak hanya kepada ekosistem driver kami, tetapi untuk merchant kita juga sudah membuat suatu SOP, sebuah proses yang memang sudah mengikuti pedoman dari BPOM, di mana kita sudah membantu mengedukasi merchant-merchant kami untuk memperhatikan aspek sanitasi, higienitas, kesehatan personel, pembatasan jarak fisik. Semua ini juga kami telah satu edukasikan, kedua kita provide toolkitnya. Kita kemarin sempat berkolaborasi, alhamdulillah Detol, seperti yang terlihat di gambar ini. Jadi Detol kemarin kepingin dan kita juga sama-sama kepingin berkolaborasi dan akhirnya disambut baik. Jadi seluruh hand sanitizer di merchant-merchant GoFood kami itu sekarang menggunakan Detol karena Detol is a trusted brand gitu ya untuk sanitasi kebersihan, dan mereka juga ingin mereka juga paham bahwa para merchant ini dalam melangsungkan bisnisnya juga banyak berinteraksi. Mereka juga ketemu driver kami, mereka mengecek suhu driver kami, itu juga salah satu filter yang kami apresiasi dari teman-teman merchant. Ketika ada yang datang, mereka juga mengecek suhu, memberikan hand sanitizer, dan menghimbau contactless delivery. Itu semua kita lakukan dan kita support untuk sebagai salah satu bentuk di mana kita mengutamakan kebersihan dan mengusung protokol J3K yang tadi sempat saya ceritakan. Nah, kalau boleh next slide, kita nggak hanya berhenti di situ. Nah, ini udah mulai mengupas tentang seperti apa sih bukti nyata support kami terhadap UMKM di tengah pandemi pun. Kita ada yang namanya komunitas partner GoFood, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi ketika saya memiliki suatu usaha, saya ada di GoFood, saya itu bisa join ke Kompak singkatannya. Dan ini adalah salah satu platform yang bisa di-join melalui grup Facebook dan ada grup Telegramnya juga. Ini udah ada di 69 kota di seluruh Indonesia, di mana di sini itu bisa dikatakan suatu wadah untuk kita bersama-sama, baik dari Gojek terhadap UMKM, maupun sesama UMKM, untuk melakukan cross-learning dan cross-sharing. Seperti apa sih peluang-peluang bisnis yang ada, tren-tren yang ada. Dan di sini mereka juga bisa networking. Mereka networking sesama, sampai saya sudah pernah melihat di dalam grup ini ada kayak subgrup gitu ya, subgrup pelaku ayam geprek-geprekan atau perkopi-kopian. Nah, itu mereka saling sharing insight dan sebagainya. Akhirnya mereka sebenarnya adalah yang expert terbaik gitu ya. Mereka yang sudah terjun di pasar, memiliki insight-insight menarik apa yang terjadi di masing-masing pasar mereka, dan antar satu kota dengan kota lain cross-sharing-nya itu luar biasa gitu. Saya melihat di Bandung menceritakan bahwa kopi-kopiannya mengarah mulai ke sini, itu orang-orang pelaku UMKM di Jogja itu menyambut baik dan mencoba mempilot itu di Jogja. Dan ternyata sukses, mulai di scale out. Cross-learning-nya terjadi malah berasal dari di dalam komunitas ini. Ini salah satu kekuatan Gojek paham penuh. Platform itu adalah suatu dengan membuat suatu platform, Gojek adalah suatu platform gitu kan. Gojek sebenarnya tidak berusaha di sini ya, dia tidak memiliki usaha langsung, tapi dibantu dengan komunitas dan merchant-merchant. Tetapi dengan adanya platform seperti ini
dan kita allow para pelaku UMKM untuk saling cross learning dan cross sharing, ternyata malah sangat besar ilmunya. Nah, role-nya Gojek apa? Di sini adalah satu, menyediakan platformnya, kedua, mendatangkan speaker-speaker yang baik dan bisa meningkatkan optimisme sekaligus mentranslate knowledge kepada para pelaku usaha di sini. Dan ketiga, juga memberikan mereka informasi jika memang ada promo-promo baru yang akan kita lakukan, kampanye-kampanye baru yang kita lakukan, kita memberikan mereka exposure pertama. Jadi sampai setelah kita sudah launching setahun ini, alhamdulillah sudah 65.000 plus anggotanya di 69 kota, sudah lebih dari 100 tema pelatihan yang kita berikan, dan sempat ada namanya temu kompak akbar, itu dilakukan secara virtual gitu ya, kita ada Zoom itu, bayangin itu ada ribuan anggota langsung simultaneously join di satu event itu. Kalau sekarang ada 37, itu ada waktu itu lebih dari 2.000 seingat saya tuh masuk ke dalam forum itu, ngobrol dan sharing bersama, dan di situ juga membawa beberapa guest speaker juga, ada influencer yang bisa menjelaskan gimana sih cara memarketingkan makanan yang baik dan benar dari lensa mereka. Terus ada food photographer, kadang-kadang kita juga melihat makanannya enak sekali, tapi pas giliran nge-scroll, aduh kok kayaknya kurang menarik ya fotonya itu. Kalau misalkan orangnya jualan tahu gitu ya, tahunya tidak diposisikan yang estetikanya mungkin menggugah selera, padahal rasanya enak. Nah, ini hal-hal yang memang kita edukasikan bersama untuk membuat UMKM itu bisa naik kelas bersama Gojek. Kalau Mas Ahmad next slide, Yun Sewu. Nah, ini salah satu bentuk dari acara-acara kompak yang pernah kita jalankan, dan ini free ya, ini tanpa biaya gitu ya. Ini memang salah satu bentuk ikhtiar kami untuk bahu-membahu dan sama-sama saling mensupport gitu ya, agar UMKM tetap bisa naik kelas di tengah pandemi bersama ekosistem GoFood, ekosistem Gojek juga. Ini salah satu contoh, ini dilakukan di akhir tahun lalu gitu ya. Alhamdulillah Pak Ganjar Pranowo juga hadir, memberikan semangat, memberikan insight seperti apa Jawa Tengah kondisi COVID-nya, seperti apa optimisme yang harus terbentuk. Nah, kita seringkali mendatangkan banyak guest speakers yang luar biasa. Mungkin sangat berterima kasih mereka juga meluangkan waktu dan bisa memberikan insight-insight menarik. Dan seperti yang sebelah kanan ini juga banyak yang akhirnya sampai mereka itu menawarkan diri untuk mensupport pro bono gitu ya, tanpa dibayar. Itu mereka ada pelaku-pelaku industri gitu ya, yang mungkin mereka F&B consultant gitu, mereka kepingin step up, kepingin, Pak saya boleh nggak diperkenankan untuk berbicara, berdiskusi, menjelaskan gimana sih cara membuat bisnis itu sukses, karena banyak faktornya gitu kan. Nomor satu, pastikan makanannya berkualitas, itu baru satu. Tetapi bisa memarketingkan, bisa menentukan makanan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, itu hal-hal yang mungkin tidak semua orang perhatikan. Dan ketika lebih intentional, lebih memahami knowledge ini, UMKM itu bisa lebih baik lagi performance-nya ketika masuk ke dalam ekosistem GoFood dan Gojek. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari komunitas partner GoFood atau kompak gitu ya, yang kita langsungkan juga via Zoom call seperti ini. Boleh next slide, Mas? Ini kayaknya masih belum ke slide selanjutnya, atau saya yang nge-lag, nyun sewu. Nah, betul. Nah, jadi seperti apa bentuk sinergi kami untuk membantu roda perputaran ekonomi di Yogyakarta? Kita banyak berhutang terima kasih kepada pemerintah, karena di sini kami juga butuh support satu, dan kita juga kepingin sama-sama brainstorming bareng gimana ya cara terbaik untuk bisa mensupport UMKM di kota Jogja yang kita sayangi. Dan di sini kami diberikan banyak kesempatan untuk bersinergi dengan Bapak Sri Purnomo, dengan Bapak Heru dan timnya, jajarannya, dengan Pak Gubernur Pak Sultan dengan timnya, Pemprov DIY juga sangat suportif. Kita melihat bahwa opportunity-nya sangatlah luas, karena UMKM di Jogja itu ada UMKM kulineri, ada UMKM non-kulineri, non-F&B, ada juga UMKM yang bisnisnya memang sangat-sangat membutuhkan physical presence, seperti yang di paling kanan ini kita lihat, ini di Beringharjo gitu ya, waktu itu dengan Pak Heru Purwadi,
menunjukkan bahwa ini teman-teman UMKM ini memang home ground-nya, home base-nya di sini, dan mereka tidak bisa untuk langsung cepat-cepat go online. Transisi, Mas Andro, butuh transisi. Oleh karenanya yang sebelah kanan ini ada dua hal yang kita lakukan. Aku agak sedikit dari kanan ke kiri mungkin ya, tapi yang kanan itu pertama kita melihat bahwa mereka itu butuh support jika memang mereka masih bertransaksi di fisik gitu ya, di pasar Beringharjo. Kita tahu bahwa konsumen itu sekarang mulai berpikir 2 atau 3 kali untuk menggunakan cash, karena mereka tahu dengan bertransaksi fisik gitu ya, ada resiko exposure terhadap virus COVID yang mungkin bertambah. Dan akhirnya mereka kepingin cashless. Oleh karenanya di sini kami bersinergi dengan Bapak Heru Purnomo, Bapak Heru Purwadi Nyun Sewu, dengan Pak Wakil Wali Kota Jogja. Di sini kita membuat adanya QRIS GoPay yang lebih visible untuk mereka semua. Dan di sini juga kita support Beringharjo itu ya, semua tenannya bisa menggunakan GoBills untuk membayar juga retribusi. Jadi kita menyokong cashless, itu satu. Untuk keduanya, kita juga melihat mereka itu, dan tidak hanya di Beringharjo ya, ada 28 pasar tradisional yang akhirnya kita bersinergi dengan Pak Sri Purnomo, dengan Pak Heru. Yuk kita buatkan agar pasar-pasar ini juga go online. Jadi mulai tahun lalu, akhir tahun, kita itu sudah mengenable 28 pasar, termasuk Beringharjo, agar sudah ada di GoShop juga. Jadi kalau misalkan mau beli kebutuhan pokok tanpa harus ke pasar, itu bisa menggunakan GoShop. Karena nanti drivernya tinggal datang, tinggal dijelaskan aja mau belanjanya apa, ikannya berapa telur yang perlu dibeli, atau minyak, dan itu bisa all with the convenience of staying at home gitu ya, tetap dari rumah, dan itu at a tap of your fingers melalui aplikasi Gojek dengan fitur GoFood-nya, GoShop-nya, itu bisa langsung diantar ke rumah. Nah, untuk yang kedua, ini gambar di tengah, ini kebetulan saya di persis kemarin, ini kami juga berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Pemda DIY, di mana mereka itu juga punya binaan, merchant-merchant binaan gitu ya. Mereka memiliki ratusan, bahkan ribuan, saat ini sudah ratusan yang join di GoFood. Jadi kalau rekan-rekan yang lagi di posisi Jogja, sekarang bisa mengintip di aplikasi Gojeknya, ketik Gojek, terus ngelihat mencet GoFood. Nah, di home screen-nya itu, di urutan ke-6, 7 gitu ya, 6 dan 7 itu ada satu banner tulisannya Aksi Coba Kuliner Sibakul. Nah, ini adalah program di mana kami bersinergi dengan Pemda DIY, di mana Pemda DIY ini memberikan ongkir gratis ke seluruh mitra atau merchant yang sudah ada di dalam naungan Sibakul. Jadi melalui Dinas Koperasi dan UMKM, mereka juga punya koperasinya namanya JPN, di dalamnya itu ada ratusan dan bahkan ribuan UMKM yang merupakan binaannya, dinamakan sebagai Sibakul. Ini sekarang ada di GoFood, dan pihak Pemda luar biasa mensupport penuh, dengan mungkin sebagian adalah dana dari PEN tersebut, ada dana dari penanggulangan ekonomi recovery COVID, itu ditranslasikan untuk free ongkir. Jadi kita tahu bahwa masyarakat, termasuk saya sendiri, ketika beli sesuatu kan kita juga menimbang-nimbang, aduh ini makanannya enak, tapi ongkirnya kok agak mahal ya, karena agak jauh. Nah, sekarang kita mau meremove barrier itu. Jadi makanannya gratis, delivery-nya, mau di-delivery sampai 50.000. 50.000 itu jauh sekali. Jadi saya pesan dari rumah saya di Jakal KM7, saya pesan sesuatu mungkin yang di Prawiro Taman, itu gratis. Nah, jadi harapannya dengan kita menstimulus ini, dengan adanya program gratis ongkir Sibakul, itu juga bisa menaikkan transaksi rekan-rekan UMKM yang sudah on board di GoFood. Terus tentunya ini luar biasa, kemarin di bulan November kami juga berkesempatan bersinergi dengan rekan-rekan di Sleman, dengan Nahkoda Bapak Bupati Sleman. Pada waktu itu kita ada diskon juga, ini diskonnya diskon ongkir juga, dan ini skalanya lebih besar lagi karena
memang GoFood di Sleman itu rame banget. Dan memang merchants-nya tuh banyak sekali. Saya ngelihat di jumlah merchant itu, saya lihat kota Jogja ke atas gitu ya, ke Sleman itu memang lebih padat gitu ya. Ini ya, oleh karenanya di sini skalanya juga lebih besar. Dan di sini sama, kita juga memberikan promo gitu ya, waktu itu ada namanya promo sambil berbuat baik PSBB gitu ya, dimana kita melihat balik lagi insight dari konsumen, what problem are we solving. Konsumen itu sudah mulai jenuh makan makanan rumah terus, tetapi mereka kepingin bisa menikmati makanannya itu bukan untuk sendiri, karena sekarang WFH itu sudah ramean di rumah ya, ada bapak, ada ibu, ada anak-anaknya. Mungkin tadi yang mesennya cuma buat satu orang, sekarang mesennya untuk satu keluarga full. Di situ kita juga mengedukasi dan men-tailor offering kita, merchant kita, supaya teman-teman melalui forum-forum yang kita miliki, melalui kompak tadi, insight-nya menarik nih, sekarang basket size-nya tuh membesar. Orang tadi mungkin belinya cuma 30.000 untuk makan dan minum dia sendiri, sekarang belinya makan minum untuk sekeluarga. Otomatis basket size-nya membesar 100.000. Nah, coba deh bikin menu-menu di mana menu ini adalah menu keluarga. Ada nggak hanya untuk satu orang, tetapi bisa untuk 3 atau 4 orang. Plus di sini juga ada ininya, ada regime-nya. Biasanya kalau makan rame-rame itu ada appetizer-nya dulu, ada main course ya, ada dessert manis-manisannya. Coba deh diversifikasi offering-nya. Dan ternyata itu juga membuahkan banyak positif halo effect buat merchant-merchant kami. Dan ini semua insight-insight yang kita dapatkan ini juga sangat-sangat disupport penuh oleh pemerintah, baik Pemprov DIY, Pemkot Jogja, Pemkab Sleman. Kita bersinergi penuh di DIY ini supaya bisa sama-sama membuat UMKM terus bergairah dan mereka bisa terus naik kelas di tengah pandemi ini. Boleh next slide Mas Ahmad? Dan ini juga sama, alhamdulillah. Kita melihat sebenarnya tuh banyak sekali UMKM yang non ini juga kan ya, non F&B gitu ya, non makanan. Oleh karenanya di sini juga kemarin sama kita sempat berkolaborasi dengan Dinas UMKM dan Koperasi Pemda DIY menggunakan Sally gitu ya. Sally itu jadi dengan ada Sally dan dikombin dengan GoShop, kalau sudah ada di GoShop mereka bisa berinteraksi secara langsung melalui WhatsApp. Jadi mungkin selama ini kalau misalkan kita pesen GoFood kan nggak ada, WhatsApp tidak masuk dalam ekosistem ini ya, tidak ada ini. Padahal kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat bergantung terhadap komunikasi via kanal WhatsApp, dan itu sudah kita integrasikan dengan Sally dan sudah mulai banyak yang mempilot, mereka bisa melihat ini. Dan alhamdulillah banyak artikel yang memang organik gitu ya diliput, jadi banyak pelaku media pun, pelaku jurnalis yang mereka melihat dan mereka melakukan analisis, ternyata implikasi atau impact dari super app Gojek ini di tengah pandemi ini cukup relevan. Nah, nanti mungkin terakhir saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan termasuk dari Pak Harsono di terakhir nih. Nanti saya tampung dulu. Nah, ini saya satu slide terakhir karena memang saya presentasinya nggak nyampe 1 jam, kepingin lebih banyak diskusi, tanya jawab. Satu slide lagi, nyuwun sewu Mas Ahmad, habis ini. Satu slide terakhir, boleh next slide Mas Ahmad. Ini di saya yang belum berubah atau internet saya yang lagi bermasalah ya, nyuwun sewu. Nah, ini betul. Nah, jadi key takeaway dari saya atau summary dari saya, jadi kita sudah membuatkan suatu payung besar yang seperti disampaikan tadi, melaju bersama Gojek, ada 5 pilar gitu ya, mulai dari pemesanan, pemasaran, sampai ke transaksi dan dokumentasi seperti apa, itu semua dirangkum dalam suatu inisiatif besar yang dinamakan sebagai Melaju Bersama Gojek. Dan kita sudah membuatkan suatu website tersendiri atau landing page, melajubersamagojek.com, dan di sini nanti untuk semua level UMKM ketika ingin menggunakan dan memaksimalkan layanan dari Gojek dan ekosistem Gojek, itu bisa masuk ke sini dulu. Jadi nanti bisa dilihat, oh ternyata saya adalah suatu bisnis food gitu ya, F&B, kira-kira gimana ya cara memaksimalkan, itu semua ada di sini. Kalau saya non-food, saya gimana ya? Apa aja yang perlu saya ketahui gitu kan? Gimana caranya saya
punya usaha online gitu ya, yang tadinya mungkin saya punya stall kopi-kopian fisik di Jalan Kaliurang, saya kepingin sekarang on board ke Gojek. Seperti apa skemanya, seperti apa caranya, bisa dilakukan sendiri nggak? Bisa. Semua bisa dengan masuk ke website ini, nanti diarahkan. Jadi kalau untuk Kenfood tinggal mendownload, tadi kan kita ada 3 super app yang biasa kita pakai sebagai konsumen, yang biasa dipakaikan oleh driver atau mitra driver kami, dan yang ketiga adalah untuk pelaku bisnis gitu kan, GoBiz. Nah, itu tinggal ada untuk GoBiz, nanti diajarin di melaju bersama Gojek.com, dan dari situ nanti tinggal mengikuti langkahnya. Nah, harapan kami adalah kami paham betul bahwa ini bukanlah saat yang mudah gitu ya untuk kita semua. Pandemi ini membawa banyak dampaknya sangat masif. Namun kami banyak berterima kasih kepada pemerintah kota, pemerintah DIY dan pelaku akademisi seperti UGM yang seringkali mengajak kami untuk join business planning dan mikir bareng gitu ya, mikir bareng gimana caranya UMKM di tengah pandemi tetap bisa survive bahkan thrive dengan cerdas. Dan cerdas ini adalah dibantu dengan teknologi digital. Nah, di sini kami siap untuk mensupport penuh UMKM naik kelas dengan seluruh ekosistem yang kita miliki. Karena kita juga memiliki responsibility, karena bisnis kita itu ditopang penuh oleh UMKM. 96% dari merchant GoFood kita adalah UMKM. Sudah selayaknya kita memberikan support yang maksimal buat mereka juga. Makanya kita membuat melaju bersama Gojek, dan harapannya ini juga menjadi salah satu living, breathing ikhtiar yang terus kita iterasi bersama gitu ya, supaya bisa UMKM itu disupport penuh dengan ekosistem kita, sembari semua insight ini kita pahami, kita relaykan ke product engineers kita, supaya nanti ketika ada produk-produk yang baru kita luncurkan atau fitur-fitur baru yang kita luncurkan itu juga bisa menyesuaikan dan memberikan solusi terhadap UMKM tidak hanya di Jogja tapi di seluruh Indonesia. Itu sekian presentasi saya, kurang lebih tadi 1 jam saya sudah berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nanti in the next few half an hour atau 1 jam, dengan senang hati saya mau berdiskusi gitu dengan Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada Q&A, monggo saya kembalikan ke Pak Afiandi dan Pak Ahmad. Matur suwun. Ya, terima kasih sekali Mas Rizky Novasandro yang telah memaparkan cukup komprehensif tadi terkait dengan berbagai macam aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Gojek, begitu selaku salah satu tim atau salah satu perusahaan sangat maju begitu di secara konteks nasional kita, dan dapat dikatakan sudah merupakan level multinasional begitu. Dan dapat saya rangkumkan tadi beberapa hal begitu, bahwasanya memang Gojek ini juga berawal dari sebuah bisnis yang dulunya awalnya kecil 2010, perlu waktu yang 10 tahun untuk bisa menjadi sebuah lompatan yang sangat besar dari awalnya berawal di sebuah gudang, lalu bisa berkembang jadi sangat besar sekali sampai saat ini. Lalu juga terkait dengan dinamika Gojek begitu tadi, dengan perkembangan bisnisnya yang sudah cukup maju dan bekerja sama bersama UMKM, di mana pendapatannya sekitar marketnya tadi ya sekitar 100 triliunan dari 100,4 triliun begitu. Itu sangat besar gitu skala ekonominya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mas Sandro, tadi sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini mulai dari Prof. Mahfud Solihin, lalu dari UGM, lalu ada Pak Sinyo Kellen dari Universitas Kristen Wacana Sumba. Mau dibahas satu-satu atau pripun? Ini saya dari Mas Sandro saja. Gimana satu-satu? Dari Pak Mahfud Solihin. Monggo dari Pak Mahfud Solihin ini sendiri. Pertama, terkait dengan pengembangan ekspansi di suatu daerah begitu. Karena pertanyaan juga mirip dengan pertanyaan yang lain begitu. Begitu Mas Sandro di kolom. Jadi sambil saya baca, dan ini kami juga, saya ditemani oleh Ibu Arum, Pak Afiandi. Di sini ada Ibu Arum. Ibu Arum adalah head dari Regional Corporate Affairs kami. Jadi beliau menaungi seluruh hubungan eksternal dan media
untuk seluruh Indonesia. Jadi ada Ibu Arum yang nanti juga bisa menemani saya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beliau ingin menjawab juga. Monggo ya Mbak Arum, matur suwun sudah hadir juga di sini. Baru ngelihat ada Mbak Arum. Nah, jadi bagaimana pengembangan ekspansi Gojek di suatu daerah? Oke, sangat penting untuk Klaten, khususnya segitiga peda. Oke, nah betul. Jadi yang jelas ini sekedar info aja Pak, kami juga beroperasi di situ Pak, gitu ya. Jadi kita beroperasi di Klaten dan di sini juga mereka ada yang sebagian masuk ke Solo Raya juga dari segi bisnis itu kita masukin, dan Klaten memang sangat vibrant Pak. Kita juga melihat Klaten itu salah satu kota gitu ya yang memang cepat ya traction dan momentum dalam UMKM-nya going digital. Jadi kita memang ada presence di sana dan itu juga masuk ke dalam ini ke dalam tim kami, dan Klaten itu merupakan salah satu daerah prioritas untuk di Jateng DIY Pak. Jadi memang Klaten polanya kalau bisa saya summary lebih mirip dengan Solo Pak. Ininya ya, gairah dan speed-nya itu lebih mirip dengan Solo. Jogja jujur memang luar biasa. Jogja itu mungkin dari skala nasional tadi Pak Afiandi juga menyampaikan di awal 90% UMKM ekonomi Jogja ditopang UMKM, itu berasa sekali. Even ketika kita membandingkan ketika saya berkonsultasi dengan tim-tim region lain, Gojek, GoFood bisnis di Jogja itu jauh lebih vibrant dibanding kota-kota lainnya. Vertikal yang muncul sangat diverse, terus skalanya sangat masif. Bahkan kalau kita melihat, dan mungkin Bapak Ibu juga melihat ya, kalau kita melihat jumlah warung yang ada dalam satu area gitu ya, satu dimensi atau kita menyebutnya square ID gitu ya, S2ID, kita lihat wah dalam luasan 1 kilo dikali 1 kilo, 1 kilometer square meter gitu itu ya, 1 kilometer persegi, densitas merchant di Jogja itu ngalahin dari kota-kota di lainnya. Jadi balik ke pertanyaannya Prof. Mahfud, di sini memang Klaten juga tetap menjadi prioritas kami, dan mereka itu karakteristiknya lebih mirip ke Solo dibanding dengan Jogja. Gitu Pak. Saya nyuwun sewu kurang hafal untuk segitiga Juwiring Karanganom, itu agak kurang paham daerah-daerah situ. Cuman itu kita cukup beroperasi dengan masif Pak di Klaten ya, di kota Klaten. Okay. Semoga menjawab Pak Prof. Mahfud. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan tambahan atau komentari, monggo nyuwun sewu Pak. Oke. Lanjut lalu aja. Terima kasih. Okay. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Lucianus Sinyokelen Mas, Pak Sandro dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. Ini agak keluar Jogja ini. Gitu. Ada kriteria kota yang dilayani oleh Gojek, misal tempat kami di Sumba Timur begitu. Namun Gojek belum beroperasi di sini. Nah, ini cukup menarik. Pertanyaan yang sangat baik Pak Lucianus, Pak Sinyo Kellen nggih, nyuwun sewu, dan matur suwun sudah hadir di tengah-tengah kami. Jadi memang doa kami dan harapan kami adalah kita kepingin ekspansi ke seluruh Indonesia ya Pak ya, karena kita adalah aplikasi dari Indonesia untuk Indonesia, dan harapannya bisa seinklusif dan bisa reach as wide as possible gitu Pak tentunya. Tetapi memang banyak kriteria yang kita harus perhatikan ketika membuat suatu ekspansi gitu ya Pak ya. Dan di sini mungkin saya bukan kapasitas saya untuk menjawab secara mendetail, tetapi banyak faktor-faktor makro dan mikro yang biasanya kita lihat ketika berekspansi, dan itu ada satu tim tersendiri Pak. Jadi regional strategy itu ada tim di HQ atau tim di Jakarta yang memang memiliki visibilitas penuh market-market mana yang memang menjadi city untuk kita roll out. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentunya tadi bisa terlihat awalnya kita berawal di suatu gudang gitu ya, dan ketika nge-roll out itu kita juga men-stagger prosesnya gitu ya Pak. Ada fase 1, fase 2, dan saya ingat betul waktu itu Jogja bukan yang pertama untuk di launching gitu ya, Jakarta dulu dan sebagainya. Nah, mungkin nanti
perlahan kita akan merambah ke market tersebut, tapi matur suwun insight-nya bahwa UMKM berbasis lokalnya sangat banyak di Sumba Timur. Harapan kami nanti kita bisa ke sana, cuman nyuwun sewu, saya pribadi tidak memiliki visibilitas penuh terhadap apa yang terjadi di luar region yang mungkin saya sedikit bantu di sini, seperti Jogja dan Jateng gitu ya. Jateng DIY memang saya paham, cuman nyuwun sewu yang di sana saya bukan dalam kapasitas menjawab ini sih Pak, nyuwun sewu Pak Sinyo Kellen. Nanti saya tampung ini dan saya infokan juga ke teman-teman yang ada di regional strategy juga Pak. Oke, lalu ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Idewa Ayu Nadia Kartikasari dari Universitas Pendidikan Nasional. Apakah ada kendala dari setiap UMKM dalam penggunaan digital, khususnya penggunaan aplikasi Gojek, di mana diketahui banyak masyarakat yang masih buta akan digital teknologi yang canggih saat ini, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri ketika memang UMKM ini tadinya sangat berbasis offline, mereka juga ada quote-unquote learning curve gitu ya. Dan salah satu bentuk Gojek untuk bisa membantu ini adalah tadi, inisiatif melaju bersama Gojek. Karena Gojek semakin kesini semakin komplit ekosistemnya dan fitur-fiturnya semakin besar, kita kepingin menuntun dan handholding dengan mereka yang mungkin baru di ranah ini. Jadi ketika masuk ke dalam melaju bersama Gojek itu terlihat. Jadi nanti nyuwun sewu, Ibu bisa mampir ke website dan di situ bisa terlihat ada semacam kayak ini ya, kayak satu tree gitu ya. Kalau misalkan saya adalah usaha yang bergerak di food, saya mulanya kemana dulu dan nanti akan mendapatkan support seperti apa aja dari Gojek. Jadi mereka akan dibekali dengan beberapa amunisi di awal, tetapi nanti dari situ kita juga akan menginfokan, yuk join kompak yuk komunitas tadi partner GoFood, di mana kita ada webinar series seperti yang Pak Afi yang dilakukan di sini gitu ya. Kita ada webinar dan itu webinarnya akan mendatangkan speaker-speaker yang memang expert di domain perkulineran. Oleh karenanya nanti bisa mendapatkan ilmu tambahan dari expert tersebut, termasuk dari komunitas-komunitas dan teman-teman merchant lainnya yang sudah lebih awal bergabung. Nah, itu adalah beberapa bentuk dari handholding yang kita lakukan untuk membuat pelaku UMKM yang mungkin masih baru dalam going digital agar lebih bisa memahami dan memaksimalkan levers yang ada sih. Tapi itu semua ada di dalam naungan melaju bersama Gojek.com. Dan itu emang sesuatu yang kita buat baru di tengah pandemi, karena kita paham betul pandemi ini silver liningnya memang memaksa pelaku UMKM untuk bisa lebih melek digital. Dan di situ kita ingin membantu sepenuhnya agar teman-teman bisa mengoptimalkan layanan-layanan yang ada di ekosistem Gojek. Gitu, Oke, ya. Andi. Ya, terima kasih. Lalu Pak Sandro, lalu ini ada pertanyaan dari Pak Harsono. Apakah Gojek bisa meluas kegiatannya di luar main bisnisnya yang saat ini membantu UMKM? Dalam pemikiran beliau terkait dengan menanggung resiko UMKM misalnya sebagai holding gitu. Karena dirasa permasalahannya constant flow of production absorption begitu, seperti persepsi dari beliau yang bertanya. Lalu apakah dimungkinkan sebagai hal tersebut begitu? Oke, pertanyaannya sangat baik Pak Harsono, dan tadi saya suka sekali dengan ada menanggung resiko UMKM gitu ya. Jadi memang sebenarnya ada Pak. Jadi ada salah satu sub inisiatif kita yang memang juga ada quote-unquote financing gitu ya Pak ya. Dimana jika memang UMKM itu butuh tambahan modal dan sebagainya sehingga bisa sedikit menampung dari resiko yang dimiliki itu ada gitu ya. Cuman memang saya sangat optimis bahwa Gojek itu akan selalu meluaskan fitur-fitur dan kegiatan-kegiatannya. Jadi seperti yang tadi di awal itu ya, kita awalnya sama sekali malahan tidak merambah ke food delivery waktu itu, di ride hailing saja. Terus abis itu kita sekarang merambah ke food delivery. Dulu belum ada GoPay, tetapi kita melihat bahwa masyarakat Indonesia itu unbanked population-nya masih sangat-sangat besar.
yang tidak memiliki bank di Indonesia itu sangat besar. Gimana caranya mereka juga bisa mendapatkan solusi finansial yang inklusif, gitu kan? Makanya kita juga waktu itu membuat GoPay dan itu ditopang penuh dengan banyak supporting elements, ada mapan di bawahnya. Nah itu juga memang menjadi salah satu ekspansi yang dilakukan perlahan tapi pasti gitu ya oleh Gojek as an ecosystem. Dan di sini harapannya dengan kita seperti tadi salah satu slide saya menyampaikan bahwa UMKM itu adalah DNA-nya Gojek. Dan dari sini saya yakin ke depannya juga akan mendapatkan perluasan fitur-fitur yang nantinya juga bisa mensupport ini. Saya sangat setuju dengan yang Pak Harsono sampaikan di sini bahwa di sini saya melihat UMKM di Indonesia itu sangat fragmented gitu ya dan sangat luas, it's diverse, it's vast, and it's fragmented. Dan suatu platform yang bisa menampung gitu kan, makanya di sini tadi ada kata-kata seperti holding gitu ya. Kita saat ini platform gitu kan Pak, lebih tepatnya, tapi dengan kita memposisikan diri sebagai platform itu kita menjadi sangat-sangat luas gitu kan, karena platform itu adalah mengkoneksikan pain point yang dimiliki oleh pelaku UMKM dengan mengkoneksikan pain point yang dimiliki oleh konsumen. Dan I think dengan memposisikan diri kita sebagai platform, the opportunities is actually endless untuk kita mengexpand services dan ini kita layanan kami. Tapi ini masukan yang sangat baik. Nanti saya catat ini Pak personally buat bahan brainstorming saya dengan tim internally nanti Pak. Makasih Pak Harsono. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Haryono, begitu. Beliau ini minta mohon klarifikasinya, jika salah mau dibetulkan, begitu apakah ketika UMKM menjual produknya via Gojek atau GoFood, harganya di markup 20% dari harga jual, gitu. Apakah markup diturunkan menjadi 20%, gitu, sehingga UMKM tidak takut jika produknya tidak laku dijual via GoFood, gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang umum mungkin ya. Saya juga pertanyaan yang cukup umum Pak Haryono. Terima kasih sudah ini. Cuman memang di sini tim strategi gitu ya Pak ya juga sudah melakukan riset pasar yang sangat menyeluruh sehingga ketika membuat suatu guiding principle seperti ini gitu ya. Saya mungkin tidak menggunakan kata markup gitu ya, tetapi lebih ke commission fee gitu ya. Commission fee 20% memang itu adalah commission fee transparan yang kita harapkan gitu kan sebagai kemitraan yang ada di GoFood Pak. Dan di sini memang ada ini sih Pak, ada beberapa cases gitu kan, dan di sini memang itu saya juga mau transparan karena ini sifatnya juga Pak cukup ini ya Pak. Tapi memang ada beberapa cases yang ketika memang ini suatu binaan pemerintah gitu ya, UMKM binaan pemerintah dan mereka butuh support gitu ya, biasanya pemerintah juga bisa membantu pemodalan mereka Pak. Nah, jadi memang ini memang sudah ditentukan oleh manajemen gitu ya, dan itu dilakukan dengan penuh thoughtfulness gitu ya, dan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dibuat angka ini 20% dan terus naik, dan itu enggak, kita memang ini sifatnya kemitraan agar semuanya sama-sama win-win, karena di sini ekosistem kami juga harus sustainable gitu ya Pak ya. Ekosistem Gojek harus sustainable. Harapan saya, doa saya sebagai aplikasi karya anak bangsa ini terus bisa memberikan social impact bukan 5 tahun ke depan tetapi 100 tahun ke depan. Gojek tetap ada, dan oleh karenanya kita juga harus rasional dalam berbisnis, dan kita juga harus sustainable mindset-nya, dan ini salah satu bentuk levers agar kita juga bisa sustainable as a company dan terus bisa memberikan social impact sebaik mungkin untuk ekosistem kita, baik untuk mitra driver, untuk mitra merchants, dan konsumen kita. Dan oleh karenanya angka tersebut, commission fee-nya itu memang sudah dikalkulasikan oleh beberapa, kita ada beberapa memang economic scientist juga di tim kami yang based di Jakarta sudah mengekstrapolasikan dan memproyeksikan seperti apa sih bisnis Gojek untuk the next 10, 20, 30 years ke depan, dan seperti apa skema bisnis yang terbaik untuk kita agar tetap bisa memberikan social impact bagi UMKM dari Indonesia saat ini, seperti itu Pak. Gitu. Cuman banyak sekali levers yang sudah kita
explore gitu ya kan, termasuk financing untuk UMKM dan bermitra dengan bersinergi dengan pemerintah kota supaya nanti ongkirnya disubsidi dan sebagainya, itu menjadi beberapa ikhtiar kami untuk bisa membuat UMKM tidak takut untuk masuk ke dalam ekosistem GoFood gitu sih Pak. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan begitu sudah cukup menjawab begitu tingkat penasaran atau tingkat keingintahuan dari Bapak Ibu terkait dengan kemungkinan. Ya. Boleh komentar? Oh, boleh, ya. Mas Ahmad. Okay. Terkait dengan pertanyaan saya tadi ya. Jadi sebetulnya kan kalau bayangan saya, kebetulan saya juga ikut dengan teman-teman ya dalam konteks untuk pengembangan UMKM di Jogja juga. Saya membayangkan Gojek dengan omset yang sekian besar dan juga sudah saya kira sudah cukup mapan gitu ya. Bayangan saya apakah tidak ada semacam kebijakan untuk istilahnya ya pengusaha-pengusaha mikro yang mereka mungkin sebagai bagian dari CSR-nya Gojek gitu dengan perlakuan yang atau kebijakan yang berbeda tadi gitu kan. Karena terus terang aja banyak sekali pengusaha-pengusaha mikro yang mereka mungkin juga belum melek IT tapi dia sudah paham dengan internet sebetulnya. Tapi kalau mau masuk di situ mungkin ada kekhawatiran tadi. Kekhawatiran dengan harga yang lebih tinggi dibanding kalau dia jual sendiri. Meskipun itu banyak fitur yang bisa didapatkan dari Gojek ya, fasilitasi dari Gojek. Tapi kekhawatiran ini selalu akan juga muncul gitu. Maka saya membayangkan apakah itu ada semacam ya bagian dari CSR-nya Gojek gitu. Kira-kira gitu Mas tadi, matur nuwun. Ya, monggo Mas Andrew. Iya, Pak Tersuan, Pak Haryono follow up question ya. Jadi ya memang itu sangat baik Pak. Tadi pandangan dari Pak Haryono itu menjadi masukan buat kami gitu ya. Cuman memang kita juga sangat paham gitu ya Pak ya. Kita tadi seperti yang saya sampaikan, DNA Gojek itu adalah UMKM dan kita dari dulu sifatnya kepingin merangkul dan gotong royong bersama Pak. Dan memang jika dirasa skema yang sekarang masih memberatkan, itu tentunya juga menjadi masukan buat kami. Terima kasih. Kedua, tetap ada ikhtiar di luar skema-skema itu karena itu sifatnya terstandar Pak. Nyuwun sewu, ini memang sudah dikalkulasikan dengan sangat thoughtful oleh teman-teman di Jakarta dengan corporate strategy. Tetapi di sini salah satu dan sekian dari ikhtiar kita yang kita ingin lakukan adalah memprovide added value gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak hanya melihat bahwa sebenarnya it's not only about transactions gitu ya Pak ya, karena kami juga berharap bisa mengkoneksikan mereka dan memberikan exposure mereka terbaik gitu ya. Dan salah satu yang kita lakukan itu adalah dengan berbagai macam pelatihan yang kita lakukan dan beberapa sinergi yang memang hasilnya sangat positif Pak. Jadi ketika kita bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sleman, dengan Pemda DIY, ketika kita bisa memberikan free ongkir yang dibantu penuh oleh teman-teman dari pemerintah, itu sangat bisa menaikkan transaksi mereka dan malahan dari situ quote unquote sudah tidak hanya break even bisnisnya mereka tetapi sudah thrive gitu Pak. Tetapi noted Pak Haryono, matur suwun atas masukannya, nanti akan saya tampung dan akan saya diskusikan dengan tim. Ya, ini sepertinya ada pertanyaan ini dari Mas Ahmad ini. Pertanyaan titipan. Terkait dengan pendapatan Gojek ini, struktur pendapatannya begitu paling besar apakah dari platform apa? Gojek, GoFood, atau apa begitu? Sehingga kalau di Jogja tadi mitranya kan banyak GoFood-nya, apakah dari GoFood-nya begitu? Iya, Pak Tersuan. Mungkin nyun sewu kalau misalkan di sini aku bukan dalam kapasitas untuk memberikan jawaban perihal transaksi gitu ya Pak ya, nyun sewu. Cuman memang di tengah pandemi ini kita melihat bahwa dan tidak bisa dipungkiri kalau misalkan kita juga sangat mensupport pemerintah ketika mereka sudah menghimbau adanya pembatasan kegiatan masyarakat atau mobilitas gitu ya. Kita akan support. Kita tidak akan pernah bilang yuk pakai GoRide, pakai GoCar meskipun di tengah pandemi. Yang penting kita satu menyiapkan
layanan transportasi kita dengan protokol COVID yang sebaik mungkin dengan J3 kami tadi itu. Dan jika memang mereka terpaksa untuk mobilitas, kita siap. Nah, tetapi memang mungkin Bapak juga bisa menginterpretasikan sendiri dari jawaban saya. Sekarang yang sangat growing itu GoFood. GoFood-nya sangat besar karena rekan-rekan atau keluarga di Jogja, di Jateng DIY gini ya, di tengah pandemi tetap pingin jajan. Tetap pingin jajan, jajannya paling enak di GoFood-in aja ke rumah dengan membayar contactless dan mengantarnya juga physical distancing gitu. Biasanya rekan-rekan driver atau mitra driver itu juga naruhnya di depan pagar dan sebagainya. Itu yang menjadi mungkin salah satu jawaban saya terhadap tadi pertanyaan Bapak. Mungkin tidak secara langsung saya jawab gitu ya dari segi transaksi, tapi lebih ke pola apa yang saya lihat dan saya observe di Kota Jogja. Oke, terima kasih Mas Sandro untuk pertanyaan terakhirnya sudah dijawab. Untuk mengakhiri begitu pertemuan kali ini, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan begitu atas kegiatan sore hari kita. Sebelum saya berikan waktunya kepada Mas Ahmad selaku MC agenda pada sore hari ini, bahwasanya Gojek adalah salah satu platform karya anak bangsa, di mana harapannya Gojek bisa secara optimal otomatis membantu perkembangan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta dan Jateng begitu. Dan harapan kami melalui scale up webinar ini, paling tidak pelaku usaha di DIY dan Jateng atau nanti yang menonton acara webinar ini dapat secara paham, dapat secara lebih jelas lagi memahami konteks bisnis dari Gojek, lalu bisa UMKM juga bisa belajar begitu terkait dengan informasi-informasi perkembangan di tengah pandemi ini terkait dengan potensi bisnis dan lain sebagainya. Barangkali nanti dari teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir ingin ikut platform baru tadi, platform apa tadi namanya, kompak gitu, kompak tadi begitu, untuk bisa mungkin berdiskusi ingin dapat insight bisnis baru atau seperti apa, begitu akan seperti itu. Jadi harapan kami, insya Allah begitu kita bisa melewati pandemi ini sehingga sudah banyak divaksin dalam waktu dekat, insya Allah bisa segera kembali ke sedia kala begitu. Demikian webinar pada sore hari ini. Sebagai moderator, terima kasih atas kesediaan Mas Rizky Nova Sandro selaku head dari Gojek DIY Jateng begitu. Saya selaku moderator mohon maaf seandainya ada kekurangan dalam memandu pelaksanaan webinar ini. Mungkin Mas Sandro ada sedikit mau disampaikan sebelum ditutup, saya kembalikan ke MC begitu. Matur suwun Pak Afyandi. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan oleh pihak Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Suatu kehormatan buat kami sowan silaturahmi virtual, nyuwun sewu virtual dulu. Harapannya nanti setelah pandemi ini berakhir juga bisa sharing secara physically. Cuman terima kasih kesempatannya sekali lagi dan harapannya kami tetap bisa bersinergi ke depannya demi memajukan UMKM dan ekonomi Jogja tercinta. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada MC Mas Ahmad.